البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di kitab zakah, tetap tentang permasalahan zakat. Pada pertemuan terakhir ini dibahas tentang nisabnya onta, yaitu 5. Kemudian binatang ternak seperti kambing, domba 40. Adapun bakor, yakni sapi 30. Maka di situ baru keluar zakatnya. Pada pertemuan terakhir kita sebutkan hadis Bahz bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya. Hadis yang disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bikul lisaimah ibil fi arba'ina bintul labun." Setiap binatang onta yang dia itu digembalakan, untuk setiap 40-nya itu bintul labun, telah lewat. La tufaraq ibilun an hisabiha, tidak dipisahkan onta dari hitungannya, tidak boleh untuk lari dari zakat. Man a'taha, ini yang kita jelaskan ya, maknanya kita perbaiki dari apa yang kemarin kita sebutkan. Man a'taha, barang siapa yang memberikannya, yakni memberikan zakatnya itu mu'tajiron, maksudnya adalah muhtasiban. Sebenarnya saya demikian. Yakni dia membayar zakat itu muhtasiban, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Biha, dengannya. Falahu ajruha, maka untuk dia itu pahala. Dia membayar zakat itu. Wa man mana'aha, barang siapa yang menolaknya, yakni tidak mau membayar zakat maksudnya. Fa inna akhidhuha wa syatra malihi. Maka kami mengambilnya dan mengambil separuh dari hartanya sebagai hukuman. Sebagian para ulama mengatakan sebagai hukuman takzir, tapi lafaz ini dikritik. Ya, lafaz ini dikritik dan ini adalah ancaman saja, tidak berarti diambil separuh. Ini demikian sebenarnya. Dan telah lewat sedikit dari pembahasan hadis tersebut. Kemudian berikutnya hadis nomor 589. Hadis ini dhaif ya. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadis ini lemah karena disebutkan oleh Ibnu Hajar di At-Talhis Al-Habir. Wa qala Ibnu Hazm, berkata Ibnu Hazm, huwa anil Haris an Ali marfu, dari Haris dari Ali bin Abi Thalib marfu sampai kepada Nabi. Wa Asim bin Damrah an Ali mauquf, dari Asim bin Damrah dari Ali bin Abi Thalib mauquf. Dan kemudian dilogikan bahwa yang benar itu adalah mauquf. Ucapannya siapa? Ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saja. Ya, demikian. Jadi demikian dilogikan oleh para ulama. Ya, yang benar itu apa? Bahwa ini ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saja. Qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza kanat laka mi'ata dirham, kalau kau mempunyai 200 dirham. Pernah kita berikan gambaran secara mudah, 1 dirham itu 100.000. Berarti berapa ini? Kali 200 ya sekitar 200.000. Wa hala 'alaiha al-haul, ya. Dan masuk atasnya itu haul, 1 tahun maksudnya. Ya, 1 tahun berputar uang itu bersama dengan diri kita. Fa fiha khamsah darahim, maka dikeluarkan 5 dirham. Ya, demikian. Walaysa 'alaika syai'un, tidak atasmu itu sesuatu pun, hatta yakuna laka isruna dinaron, sampai bersamamu itu isruna dinaron, 20 dinar. Ya, sudah pernah kita sebutkan 1 dinar itu kira-kira 1 juta. Untuk mempermudah saja. Berarti ketemunya sama, ya kan, demikian. Sekitar 20 jutaan. Wa hala 'alaihal haul,
dan berputar atasmu haul, ini 1 tahun. Fa fiha nisfu dinar, maka di situ separuh dari 1 dinar. Fama zada bi hisabi dzalik, dan apa yang bertambah dari hitungan itu, walaysa fi mali zakah, tidak ada harta itu zakat hatta yahula alaihi haul, sampai berputar 1 tahun. Itu ya. Rawahu Dawud, Sunan Imam Abu Dawud, wa huwa hasan, dan itu adalah hasan. Waqad ukhtulifa fi rafihi, terjadi perselisihan apakah itu marfu sampai kepada Nabi atau tidak. Tadi sudah kita sebutkan. Ibnu Hajar sendiri memberikan isyarat terjadi perselisihan apakah itu ucapan Nabi atau tidak. Yang benar tadi ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi maknanya kalau seorang punyai ya kurang lebih 20 juta, 1 tahun uang itu dia pegang, maka keluar di situ 1/40-nya, 2,5%. Tapi kan ini sebagai gambaran, dan ternyata kurang lebihnya itu sekitar 35-40 juta sekitar itu. Maka di sini dibahas wujub zakat fi dzahab wal fiddah. Wajibnya zakat di emas, demikian juga fiddah, perak. Sebutkan bahwa itu adalah ijma'. Al-Qur'an menyebutkan, demikian juga sunnah, demikian juga ijma'. Walladzina yaknizu dzahaba wal fiddata wa yunfiquna fi sabilillah. Orang-orang yang menyimpan zahab, emas, demikian juga perak, disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an. Surat At-Taubah. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa yunfiquna fi sabilillah. Jadi di sini menunjukkan wajib dikeluarkan. Kam nisabil fiddah wa kam yajibu fiha, berapa batasan fiddah? Kalau kita perhatikan nisabnya perak itu rendah sekali sekarang. Bahkan sekitar 5 juta, 10 juta sekitar itu berarti sudah keluar kalau orang sudah punya uang 10 juta 1 tahun. Tetapi disebutkan para ulama, disebutkan oleh Yahya dan sebagainya, yaitu yang sering digunakan sekarang kan emas. Jadi hitungannya adalah emas gitu. Emas ya kurang lebih 35-40 juta sekitar itu. Juga disebutkan di sini nisabul dzahab, emas. Nah, ini yang menjadi patokan, ya. Ya, yaitu apa? Tadi sudah kita sebutkan. Jadi karena harga perak mungkin jarang orang memakai perak dan sebagainya, sekarang rendah sekali hitungan untuk perak itu. Lalu apa yang dianggap yang biasa untuk dianggap di zaman kita itu yaitu emas. Jadi untuk perak tidak dianggap. Kalau kita mengambil perak berarti kalau kita punya uang 10 juta, kemudian 1 tahun uang itu masih di sekitar atau perak itu umpamanya, maka wajib dikeluarkan. Tetapi yang dianggap adalah emas, dan itu penting sekali dalam permasalahan ini. Kemudian disebutkan setelah kita tadi menganggap yang dianggap itu adalah emas, ya sudah selesai permasalahan ini. Zakara jama'atun minal ulama, disebutkan oleh Syaikhul Nizam di sini, bahwa sekelompok dari para ulama, yakni para ulama, ana nisab dzahab, bahwa nisabnya dzahab ukurannya ketika dia itu keluar zakat itu adalah bil jaromat dengan gram yusawi khamsah wa tsamanin jaroman 85 gram. Adapun perak ya sekitar 595 jaroman gram, tapi itu rendah sekali. Ya jadi yang dianggap tadi emas 85, berapa sekarang? 1 gramnya sekitar 500, naik turun sekarang. Emas yang murni itu mahal sekali. Ya, jadi ya itu sebagai gambaran tadi. 500.000 1 gram umpamanya, berarti 80-nya sekitar 40 juta lebih. Ya, demikian. Kemudian berikutnya hal fil awraq an-naqdiyah wal umlah al-ma'duniyah zakat. Apakah di lembaran-lembaran untuk pembayaran itu uang, ya, uang ratusan ribu itu atau mungkin 50-an atau yang lainnya, demikian juga mungkin menggunakan emas memang atau mungkin menggunakan yang lainnya, itu ada zakat? Iya, kesimpulannya sama. Jadi yaitu uangnya tadi atau perhiasannya tadi ya dianggap seperti apa? Hitungan emas tadi. Ya, jelas. Kemudian, loh ini kan bukan emas, ini bukan perak, ini kertas. Ya, tidak. Nilainya itu yang dianggap, kan gitu. Disebutkan oleh Syekh Abdullah Bassam di Tawdihul Ahkam, wal an pada an ikhtafa an-naqdain min adz-dzahab wal fiddah. Sekarang ini ketika sudah mulai tersembunyi emas, demikian juga perak min aidinas di tangan manusia, khufia sembunyi, ya. Jarang orang mempergunakan untuk jual beli, ya. Maka wahalla mahaluhuma
fi ta'amul wa thamaniyah al-waraq an-naqdi. Maka yang digunakan manusia sekarang dalam muamalah, demikian juga harga lembaran-lembaran untuk pembayaran itu. Sudah itu. Ya, demikian. Kemudian apakah emas dengan perak itu dikumpulkan? Jadi kalau umpamanya kita punya emas umpamanya 80 gram saja, tidak sampai 85 umpamanya. Kemudian peraknya umpamanya 100 gram umpamanya. Apakah digabungkan? Iya, digabungkan. Paham? Digabungkan sehingga nilainya kan melebihi dari 85 gram. Maka apa? Dihitung di situ. Ya, itu. Kemudian disebutkan hal yutabar nisabu dhahab wal fiddah bil wazn am adat. Apakah hitungannya itu timbangan gram ataukah jumlahnya? Sebenarnya adalah timbangannya. Kalau emas ya, emas itu apa? Timbangannya. Berapa gram yang dimiliki. Demikian juga barang-barang yang di situ campuran umpamanya. Ya, tempat di situ ada emasnya dan tidaknya, ya dihitung, yang dihitung emasnya. Kalau dia lebih dari tadi yang disebutkan 85 gram, ya dikeluarkan di situ zakatnya. Kemudian apabila lebih dari nisab, ternyata uang kita umpamanya tadi ya umpamanya 45 juta, uang kita umpamanya 70 juta. Apakah kelebihannya ya yang itu adalah 25 juta itu zakat juga? Iya. Kesimpulannya kita adalah keluarkan juga. Berarti 2,5% dari 70 juta itu. 2,5% dari 70 juta itu. Bukan 2,5% dari 40-nya atau 45 juta, tidak. Sisanya yang dari uang kita kelebihan itu juga harus dikeluarkan zakatnya, karena itu adalah hak orang-orang fakir miskin dan semisalnya. Demikian. Sebagian orang kan, oh berarti yang dikeluarkan 45 juta saja, yang sisanya tidak semuanya. Kemudian berikutnya, sekarang hadis berikutnya, hadis nomor 590. Hadis ini juga disebutkan oleh para ulama mauquf, ya, ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu saja. Disebutkan di sini, di situ ada rawi namanya Abdurrahman bin Zaid, ya. Imam At-Tirmidzi setelah menyebutkan ya di sini kemudian menyebutkan riwayat yang lain dari jalannya Ayub an-Nafi' an Ibnu Umar mauqufan. Ya, bahwa itu adalah mauquf, ucapan Abdullah bin Umar saja. Kemudian beliau mengatakan wa hadza ashah, ini lebih sahih. Ya, demikian. Ini kita pegang ucapan Imam At-Tirmidzi bahwa riwayat dari Ayub As-Sikhtiyani, demikian juga dari Nafi' dari Ibnu Umar itu lebih kuat, yaitu ucapan Abdullah bin Umar saja. Ya, jadi ini bukan hadisnya Nabi SAW, tapi ini adalah hadisnya Abdullah bin Umar. Ucapannya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, namanya mauquf. Wa li Tirmidzi, suara Imam Tirmidzi an Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, ya, man istafada malan, barang siapa mengambil manfaat dari harta, fala zakata alaihi, tidak ada zakat atasnya hatta yakhula alaihil haul, sampai kemudian masuk 1 tahun. Kemudian Imam Ibn Hajar mengatakan warajih waqfuhu, yang benar adalah mauquf, ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Tapi ini amalan para ulama demikian. Tidak ada zakat kecuali kalau sudah 1 haul, 1 tahun. Paham? Jadi walaupun hadis ini adalah dhaif, dan itu ucapan Abdullah bin Umar saja, Ibnu Hajar sengaja memasukkan untuk dibahas. Kapan hitungannya? 1 tahun. Ya, demikian. Jadi di sini disebutkan hal yustarat fi zakah ayahul al-haul alal mal, apakah zakat itu disyaratkan untuk masuk 1 tahun? Jawabannya adalah iya. Ya. Bahkan itu adalah ijma', sepakat, emas, perak, demikian juga binatang ternak, ya, binatang ternak. Adapun tanaman, ya, nanti yang disebutkan yaitu apa? Kalau dia panen. Kalau dia panen, umpamanya setahun 3 kali, setiap panen itu dikeluarkan zakatnya. Itu. Adapun kalau emas, perak, demikian juga binatang ternak adalah 1 tahun. Kalau dia punya 40 kambing, kemudian tahun berikutnya menjadi 45, berarti apa? Keluar di situ apa? Zakatnya.
Kemudian disebutkan, apakah dianggap nisab itu di dalam 1 tahun itu? Jawabannya adalah iya. Jadi sebenarnya Imam Nawawi di sini, fa inna qasan nisab fi lahdatin minal haul. Kalau kemudian terkurangkan dalam satu keadaan, lahdah sebentar saja, 1 hari umpamanya kita punya uang 40 juta, ya, dari bulan Muharram. Kemudian ketika di tengah-tengahnya umpamanya di bulan Rabiul Akhir umpamanya, di situ uang kita menjadi 39 juta saja umpamanya. Tadi 40 juta menjadi 39. Maka beliau mengatakan ingqatal haul, terputus haulnya itu. Berarti tidak keluar zakat. Walaupun kemudian naik lagi. Setengah bulan lagi kemudian balik lagi uangnya menjadi 40 lagi. Maka di sini kesimpulannya apa? Tidak. Paham? Jadi dianggap uang itu bersama dengan kita terus. Kalau kemudian itu berkurang, ya berarti tidak dianggap. Dan tidak boleh untuk kemudian melakukan apa, tipu daya dalam permasalahan ini. Ya demikian. Sampai di sini subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.